6 guys. Jangan lupa komik neng Shrek. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Deka di sini. Jadi di video ini ya, kita akan membahas sebuah router tenda ya. Jadi ini bisa dibilang part kedua ya dari video kemarin yang kita bahas ya, untuk router tenda yang mati total ya. Dan ini saya sudah membeli sebuah regulator step down ya teman-teman. Jadi namun routernya ini beda ya dengan kemarin, yang kemarin sudah selesai ya. Dan ini ada lagi router tenda yang mati total ya, sama seperti di video kemarin ya. Saya mencurigai router tenda ini mengalami kerusakan di regulator step down-nya ya, atau penghasil penurun tegangan 3,3 voltnya ya teman-teman. Aduh berisik banget, siapa itu? Nggak tahu apa lagi bikin konten. Motor siapa tuh? Oke, ini kita lanjut ya. Dan ini saya mengecek tegangan input yang masuk ke regulator ya. Dia terukur berapa sih? 0, berapa gitu tadi ya. Jadi tegangannya turun ya, yang seharusnya inputnya 9 volt ya, dia tidak ada ya, atau 0, sekian gitu ya. Dan ini saya lepas dari casingnya ya teman-teman. Jadi di video kali ini jangan skip ya jika kalian ingin paham total ya tentang bagaimana cara mengatasi router kalian yang mati total ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus router tenda ya, jadi merek apapun ya, asal router ya, sama saja. Oke, ini dan saya cek di 2 kapasitor ya, atau elko yang besar-besar itu. Kita cek semua dia short atau tidak ya. Jika tidak short ya kita lanjut lagi ya. Kalau short ya seperti video yang kemarin kita bahas ya teman-teman. Jadi jika kalian belum mau menyimak video yang kemarin, pastikan menyimak dengan paham ya. Oke, dan ini seperti di video kemarin ya, ini untuk induktor ya, atau lilitannya saya lepas ya, untuk mengetahui jalur mana yang bermasalah ya teman-teman. Jadi jalur 3,3 voltnya atau untuk di regulatornya sendiri gitu loh. Oke, ini saya masukkan input ya 9 volt, dan kita cek di outputnya ya, yang seharusnya 3,3 nya ada, dia tidak ada ya. Dan tegangan masih drop ya teman-teman untuk 9 voltnya ya. Dan kita pastikan untuk komponen di sekitar IC regulatornya itu aman ya. Jadi tidak ada yang mencurigakan ya. Jika ada yang mencurigakan ya kita congkel saja ya nanti ya. Dan di sini saya tidak mendapati sebuah komponen yang mencurigakan ya, kecuali IC tersebut ya teman-teman. Jadi IC-nya tidak short ya, tapi dia tegangannya drop ya, turun ya. Dan untuk inputnya pun dia langsung ya, bisa dibilang ya rusak lah ya, rusak. Dan itu IC-nya sudah saya lepas ya teman-teman. Dan nanti kita cek ya untuk input 9 voltnya yang dari adaptor itu seharusnya sudah ada ya, jika kita lepas untuk biang keroknya ya. Jadi biang keroknya ya IC itu ya. Oke, kita pindah di mode auto ya untuk multimeternya ya. Dan ini untuk input 9 voltnya ya teman-teman, harusnya ada sih ya, sebentar. Oke, dan itu ya ada ya 9,25 ya teman-teman. Jadi ya toleransi lah. Dan itu untuk outputnya ya memang sudah tidak ada ya, karena memang untuk IC regulatornya dilepas ya teman-teman. Aduh banyak banget motornya, itu motor yang tadi tuh. Aduh
Oke, dan ini positif ya teman-teman, positif untuk IC regulatornya harus kita ganti ya teman-teman. Dan ini dia ya yang kita unboxing tadi, sekilas unboxing ya sambil opening. Dan itu regulator yang saya sarankan ya untuk kalian yang mempunyai router ya. Untuk regulator ini maksimal ampernya 3 ampere ya teman-teman, dan mungil dan bisa dimasukkan ke dalam casing bersama routernya ya teman-teman, dan tidak panas ya tentunya, karena memang saya sudah pernah mencobanya ya untuk regulator ini ya. Jadi tanpa ajus ya, cukup kita shotkan ya, tinggal pilih tegangan berapa yang kita butuhkan ya, dan tegangan pun bisa bisa maksimal ya teman-teman. Jadi tanpa ajus ya, atau tanpa diuntir-untir ya. Oke, dan ini untuk inputnya ya, saya solder dari adaptornya ya. Jadi 9 volt untuk inputnya, dan yang saya kerik itu untuk ground ya, atau negatif ke negatif dari bodinya ya, body routernya ya. Jadi yang terdekat itu ya saya kerik saja, nggak masalah. Dan ini untuk input ya, input yang menuju ke routernya ya, kita sambung di outputnya ya, output regulator ya. Jadi cukup satu kabel saja, nggak masalah ya. Oke, dan kita akan membutuhkan tegangan 3,3 volt ya untuk router ini ya. Jadi di sana ada 5 volt, 3,3 ya, 2,5, 1,8 dan 1,5. Jadi kita solder dia di shotkan ya, jadi di solder seperti di video itu di pin 3,3 nya ya. Dan walhasil untuk routernya menyala ya teman-teman. Jadi ya, jika kalian mempunyai kerusakan seperti video ini ya, jadi kalian bisa terapkan ya teman-teman. Dan ini saya cek untuk tegangan 3,3 nya ya teman-teman di outputnya, dan ternyata dia berkurang ya, nggak masalah sih, tidak drop amat sih. Oke, dan ya seperti itu proses pembangkitan ya, pembangkitan router yang terbengkalai ya teman-teman. Entah ini punya siapa ya. Oke, dan ini ada banyak sih sebenarnya ya untuk router yang sudah selesai di rakit ya, atau dibangkitkan ya. Jadi kalian bisa menerapkan ya trik ini ya jika kalian mempunyai router yang mati total ya teman-teman, agar menghemat ya, menghemat biaya ya teman-teman untuk membeli router baru ya. Dan untuk harga regulatornya cukup murah ya. Kalau di tempat saya ya, di online yang saya beli ini sekitar berapa sih, 11.000 ya. Jadi cukup 11.000 saja kalian bisa menghidupkan router kalian yang mati total ya teman-teman. Jadi ya seperti ini ya. Jika kalian menyukai video-video saya ya, tolong jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe, like ya, dan komen ya jika kalian tidak paham ya. Aduh, oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa komen, neng,